Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kuliah kita terkait topik triple T diagram. Jadi dari penjelasan sebelumnya kita lihat bahwa diagram T bentuknya seperti ini, dan dari sini terlihat bahwa kecepatan perubahan dari gamma austenite menjadi alpha plus cemented itu sangat tergantung dari suhu. Jadi misalkan pada suhu yang tinggi, perubahan itu baru terjadi pada waktu kurang lebih 10 detik ya. Kemudian berakhir pada, di sini bisa kita lihat waktunya misalkan bisa sampai dengan 10.000 detik. Sebaliknya pada suhu yang moderat, katakanlah 550 derajat Celcius, nah di sini perubahan dari gamma austenite menjadi alpha plus cemented itu berlangsung pada waktu kurang dari 1 detik ya. Jadi waktunya sangat singkat. Sedangkan pada suhu yang lebih rendah lagi, misalkan pada suhu 300 derajat Celcius, ini perubahannya baru terjadi pada waktu kurang lebih ya 90 detik ya, baru kemudian mulai terjadi proses perubahan. Jadi sangat kita lihat bahwa suhu memegang peranan yang penting pada proses perubahan dari gamma austenite menjadi alpha plus cemented. Secara umum perubahan yang terjadi meliputi dua tahapan, yaitu tahap nukleasi dan tahap crystal growth. Tahap nukleasi itu adalah tahap pembentukan inti. Jadi bisa kita lihat misalkan ini adalah ada padatan, kemudian ini ada cairan. Maka tahapan pertama sebelum terjadinya perubahan tersebut itu adalah terjadinya pembentukan inti kristal. Kemudian ini adalah inti kristal ya, atom-atomnya bergerak mendekat kemudian menjadi satu inti kristal. Tahapan ini adalah tahapan nukleasi. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah tahapan crystal growth, jadi pertambahan atau perkembangan kristal. Jadi dari sini ke sini ini adalah tahapan crystal growth. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana kecepatan dari kedua tahapan tersebut. Untuk tahapan yang pertama, untuk pembentukan inti kristal itu sangat dipengaruhi oleh dua peristiwa. Yang pertama adalah kontribusi dari difusi, jadi clustering atom, berkumpulnya atom-atom. Kemudian kontribusi yang kedua itu disebabkan karena ketidakstabilan fase liquid. Jadi kalau suhunya diturunkan dengan cepat, maka fase liquidnya itu akan menjadi tidak stabil, artinya cenderung untuk membentuk padat, cenderung untuk menjadi padat. Jadi semakin jauh dari suhu leburnya akan semakin cepat memadat ya. Di sini kita lihat bahwa pembentukan nukleus adalah kontribusi dari dua hal ini. Kemudian kalau dijumlahkan kedua faktor tadi akan membentuk kurva yang bentuknya seperti ini. Ini adalah tahapan yang pertama, tahapan nukleasi atau pembentukan nukleus. Kemudian tahapan kecepatan atau perkembangan dari inti kristal ya, ini bisa kita lihat bentuknya seperti ini. Fungsi dari temperatur, jadi temperaturnya semakin tinggi maka kecepatannya juga akan semakin tinggi. Sedangkan yang tadi yang nucleation rate atau pembentukan inti kristal, nah ini adalah bentuknya seperti ini. Kemudian kalau keduanya ini dijumlahkan, nitonya akan bentuk kurva yang warna hijau ini. Nah, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan informasi bentuk kurva yang seperti ini itu terkait dengan nantinya akan mengakibatkan bentuk dari kurva triple T-nya bentuknya seperti ini. Hingga pada kurva yang pada suhu yang relatif moderat, maka justru kecepatannya paling tinggi ya. Kecepatan perubahannya paling tinggi. Oke. Nah, sekarang kita lihat mengapa pada suhu sekitar 220 derajat Celcius kurva triple T seolah-olah terpotong. Jadi kalau kita lihat kurva di sini pada 220 derajat Celcius ini seolah-olah kurva ini terpotong begitu saja ya. Terpotong, jadi tidak ada lanjutannya. Nah, mengapa demikian? Nah, ini disebabkan karena pada suhu di bawah 220 derajat Celcius fenomena yang terjadi sedikit berbeda. Jadi kalau kita jabarkan bahwa sebenarnya transformasi itu bisa disebabkan dua cara. Yang pertama adalah yang terkait dengan diffusional. Yang dimaksud dengan diffusional ini adalah atom-atom tadi berpindah atau bermigrasi kemudian membentuk fase yang terpisah, sehingga kemudian terjadilah perubahan struktur. Jadi fase tersebut terpisah membentuk struktur tersendiri.
Ini yang kita sebut dengan divisional. Jadi didahului dengan peristiwa perpindahan atom. Sedangkan yang kedua adalah diffusionless. Artinya perubahan struktur yang terjadi itu bukan karena perpindahan atom, tetapi karena atom-atom yang ada itu berubah orientasi. Gampangannya misalkan dari menghadap ke timur menjadi ke arah barat misalkan, atau dari arah timur ke arah selatan misalkan. Itu adalah berubah orientasi. Di bawah suhu 220 derajat Celcius, karena suhunya cukup rendah, maka yang dominan adalah diffusionless transformation. Sedangkan pada suhu yang di atas 220 derajat Celcius itu lebih karena difusional, karena terjadi perubahan letak atom ya. Nah, ini adalah perubahan orientasinya. Nah, di sini misalkan pada suhu tersebut terbentuk mikrostruktur yang dinamakan martensite. Di sini terjadi perubahan bentuk sel satuan yang awalnya itu adalah FCC menjadi BCT, base center cubic menjadi body center tetragonal. Nah, perubahan ini juga disebut sebagai perubahan martensitic transformation karena proses perubahannya menghasilkan mikrostruktur martensite. Nah, ini adalah mikrostruktur martensite. Jadi martensite itu merupakan keadaan yang metastabil terbentuk jika austenit didinginkan dengan sangat cepat. Dengan sangat cepat tidak menyinggung triple T curve. Jadi kalau kita lihat triple T curve itu, nah ini, jadi tidak sampai menyentuh kurva yang paling kiri ini. Jadi sangat cepat. Oke. Kemudian mempunyai sifat stabil terhadap waktu, namun jika dipanaskan kembali akan terdekomposisi menjadi fase yang lebih stabil, yaitu fase alpha dan cemented. Oke. Kemudian selain triple T curve, kita juga mengenal adanya kurva continuous cooling transformation. Nah, ini kurva ini sebenarnya juga diturunkan dari triple T curve dengan sedikit modifikasi. Karena apa? Karena kalau kita lihat triple T curve menampilkan informasi mengenai transformasi yang berlangsung pada suhu yang konstan, sehingga triple T curve disebut juga isothermal transformation diagram. Padahal dalam pengerjaan logam, transformasi dilakukan pada suhu yang senantiasa berubah. Nah, jadi misalkan suhunya turun terus atau suhunya selalu berubah, sehingga dalam hal ini diagram triple T perlu ada sedikit penyelesaian, sehingga dibuatlah yang disebut dengan CCT, Continuous Cooling Transformation Curve, yang bentuknya kurang lebih sebagai berikut. Oke. Nah, ini di sini bisa kita lihat ada sedikit modifikasi. Awalnya bentuknya seperti ini. Nah, yang paling kiri bentuknya seperti ini. Ini untuk yang isothermal transformation. Tapi untuk yang continuous cooling transformation, maka kedua kurva ini agak sedikit bergeser ke kanan. Okay. Nah, di sini kemudian dicontohkan ada 3 jenis pendinginan yang dilakukan, ada melalui lintasan pertama, lintasan yang kedua, dan lintasan yang ketiga. Lintasan yang pertama ini adalah rapid cooling rate, jadi kecepatan pendinginannya cepat. Kemudian yang kedua adalah moderate, kemudian yang ketiga adalah slow cooling rate. Jadi bisa kita lihat di sini perbedaan cara pendinginannya. Nah, perbedaan kecepatan pendinginan ini juga nantinya akan menghasilkan mikrostruktur yang berbeda. Nah, oke, kemudian di sini contohkan continuous cooling curve, diagram untuk komposisi eutectoid, jadi untuk persen karbon 0,77% karbon. Kemudian perubahan jadi adalah dari austenit menjadi perlit. Kemudian bentuk kurvanya adalah seperti ini, kita lihat. Bentuk kurvanya adalah demikian, yang ini ya. Nah, kemudian ini dilakukan pada 2 kecepatan pendinginan yang berbeda. Ini kecepatannya cukup cepat, kemudian ini kecepatannya lambat. Kemudian garis putus-putus ini menunjukkan persen perubahan dari 0% sampai dengan 100% perubahan. Ini juga sama, ini 0% perubahan, kemudian ini adalah
kurva 100% perubahan ya. Nah, kemudian pada akhirnya akan didapatkan struktur yang berbeda. Pada kecepatan yang moderat ini yang dihasilkan adalah mikrostruktur yang sifatnya fine perlit, sedangkan pada kecepatan yang lambat dihasilkan coarse perlit atau perlit yang kasar, di mana antara keduanya memiliki sifat-sifat yang berbeda. Oke, ini juga pada prinsipnya sama. Nah, ini adalah ringkasannya. Jadi ketika austenit itu didinginkan, jika didinginkan dengan lambat maka akan terbentuk perlit plus pro-eutectoid phase, jadi fase yang ada sebelumnya. Kemudian jika didinginkan dengan moderat akan terbentuk bainit, sedangkan jika diturunkan suhunya dengan sangat cepat atau yang bisa disebut dengan quenching atau rapid quenching, maka yang terbentuk adalah martensite ya, martensite. Jadi karena saking cepatnya maka atom-atomnya tadi belum sempat berpindah sehingga hanya berubah orientasinya saja. Tetapi jika martensite ini dipanaskan kembali maka akan terbentuk struktur yang disebut dengan tempered martensite. Kemudian ini adalah perbedaan sifat dari perlit, bainit, dan martensite. Bisa kita lihat di sini bahwa untuk kekerasan maka fine perlit merupakan struktur yang paling keras, diikuti oleh coarse perlit dan spheroidite ya, spheroidite. Dan sebaliknya untuk ductility atau keuletan maka spheroidite ini adalah yang paling ulet, kemudian diikuti oleh perlit yang kasar, dan yang paling rendah itu adalah yang perlit yang kasar. Kemudian sini juga adalah bagaimana proses perubahan suhu itu berpengaruh terhadap kekerasannya. Nah, ini proses perubahannya. Jadi jika transformasinya itu berlangsung pada suhu yang rendah maka terbentuk bainit yang cenderung keras, tetapi jika proses perubahannya itu berlangsung pada suhu yang tinggi, misalkan 600, terbentuk mikrostruktur perlit dan Brinell hardness number-nya atau kekerasannya lebih rendah. Kemudian ini juga bisa kita lihat perbedaannya. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan terkait dengan diagram triple T. Untuk referensi lebih lanjut silakan membaca pustaka Kalister sesuai dengan subtopik yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.